Ya, oke, baik. Selamat sore dan shalom kepada kalian teman-teman. Ya, oke. Jadi pada sore hari ini saya akan bawa materi buat kawan-kawan orang tentang gereja dan juga LGBT. Dan untuk sebelum itu kita menyanyi lagu tentang 9 borok. 1, 2, 3. 9 borok di dalam darat, Sama kasih sukacita, damai sejahtera, sabar temukan, kebaikan kesetiaan, lemah lembut, bahagia, itulah buah-buah roh. Ya, oke, baik teman-teman, sebelum kita masuk dalam materi kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Selamat sore Bapak, terima kasih atas penyertaan dari awal kami datang hingga sampai tempat ini dan dengan oleh karena itu pada saat ini kami akan belajar tentang materi tentang organisasi untuk pelajaran ini kami agar mereka mengerti apa telah disampaikan. Hanya di dalam Tuhan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang materi gereja dan juga LGBT. Oke, sebelum itu saya mau bertanya teman-teman, kira-kira ada yang sudah tahu tentang LGBT? Tidak. Kepanjangannya dia. Mungkin Agista bisa jelaskan? LGBT, gambaran umumnya dia saja. Penyukai sesama jenis, Iya, masih ada lagi? lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Oke, baik. Baik teman-teman, seperti yang dijelaskan tadi oleh Adi Agista bahwa LGBT yang adalah lesbian di mana perempuan dan perempuan ini saling menyukai sesama jenis. Terus ada gay tadi yang dijelaskan, disebutkan juga oleh Adi Agista. Gay itu adalah di mana laki-laki itu menyukai laki-laki. Dan biseksual, nah ini di mana laki-laki ini, misalnya contohnya saya ya, saya menyukai adik, terus saya menyukai juga adik. Jadi saya menyukai dua jenis yang berbeda. Saya suka laki-laki, saya juga suka perempuan. Dan transgender ini di mana ini ganti jenis kelamin kan. Jadi perempuan bisa jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Dan komunitasnya mereka ini adik-adik di seluruh dunia ini sekarang ini sudah lumayan besar. Jadi orang juga mempunyai komunitas dan bentuk lambangnya mereka itu bentuk simbol pelangi. Pasti tahu pelangi ya? Ya. Oke. Oke, baik teman-teman. Dan berbicara soal LGBT, mungkin kita di Indonesia ini mungkin masih terlalu sensitif dengan hal-hal tersebut. Mungkin juga karena kita di Indonesia ini sudah diatur dengan hukum-hukum dan undang-undang yang sudah berlaku. Makanya ketika kaum LGBT datang ke Indonesia, makanya mereka ini agak seperti ditindas atau diskriminasi, dijauhi. Jadi dan oleh karena itu lebih khusus kita di Sumba, kita juga terkadang tidak suka dengan akan hal tersebut. Mungkin karena kita masih merasa baru, jadi kita mungkin kurang menerima akan hal tersebut. Dan oleh karena itu kita sebagai generasi Z yang orang bilang sekarang, di mana kita harus terbuka terhadap segala hal, termasuk akan keberadaan komunitas ini. Ya walaupun mereka itu agak sedikit berbeda dengan kita, tetapi kita harus menerima mereka. Dan oleh karena itu teman-teman, apa yang dikatakan oleh Alkitab, teman-teman bisa buka di Matius 22 ayat 37 sampai 40.
Ya, kalau sudah saya minta satu orang untuk membacakan. Oke, 22. 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Oke, baik teman-teman, terima kasih tadi sudah membacakan. Kira-kira poin apa yang teman-teman dapatkan ketika membaca ayat tersebut atau nas yang telah dibacakan tadi? Mengasihi sesama. Oke, itu poin pertama yang kita dapat, saling mengasihi. Jadi teman-teman, ketika ada kita punya saudara ini yang kaum pelangi ini, orang biasa sebut mereka ini kaum pelangi. Jadi bagaimana kita tuh harus saling mengasihi. Kita sebagai orang-orang Kristen, bukan kita justru tanpa menjauhi mereka, justru kita harus lebih dekat lagi kepada mereka. Dan mungkin juga kalau dari saya sendiri juga, kalau melihat ini mungkin saya masih ada rasa-rasa sedikit benci sama mereka. Tapi setelah saya juga belajar tentang materi tentang akan hal ini, kita di sini diharapkan sebagai orang Kristen, anak muda nanti yang akan nanti mau pergi kuliah atau seorang SMA semua pakai lama lah, paling semuanya paling mau kuliah di luar sana. Oleh karena itu mari kita persiapkan dirinya kita, dan untuk itu kita harus menerapkan poin yang pertama tadi, kasih, seperti yang kita menyanyi juga lagu tentang 92 roh juga tadi yang telah kita nyanyikan. Dan oleh karena itu mari kita terapkan kasih. Oke, teman-teman, sikap-sikap yang perlu kita dimiliki sebagai kita anak muda, orang Kristen, sebagai orang Kristen, sikap perlu dimiliki itu yang pertama adalah penghargaan martabat setiap individu atau empat. Ya, di mana teman-teman yang walaupun mereka berbeda, kita sebagai orang Kristen, orang yang ya belum dibilang masih lurus lah, tidak belok kayak mereka ini. Jadi kita itu harus saling menghargai. Sama halnya juga kita di Lewa sini orang Kristen ya, ada orang Kristen, ada orang Islam, kita saling menghargai, kalau tidak ada saling bermusuh gitu. Semua pasti berteman. Sama halnya juga dengan komunitas ini, kita jangan justru jauhi mereka, tetapi kita hargai dorong punya keberadaan. Terus kemudian ada sikap rendah hati. Jadi teman-teman, maksud sikap rendah hati ini, kita sebagai anak muda, ketika ada suatu saat pasti nanti ada hal tersebut yang ada di lingkungannya kita jangan jauhi. Kalau mereka datang kepada kita harus terbuka begitu. Dan yang terakhir adalah kasih yang menunjukkan kebenaran dengan lembut. Ya, jadi teman-teman, kita seperti yang dijelaskan tadi oleh Tuhan Yesus tentang hukum kasih, jadi kita harus menerapkan kasih dalam hidupnya kita. Begitu teman-teman. Oke. Sebelum kita masuk dalam sesi diskusi, kita menyanyi dulu lagu Tuhan Cinta Semuanya. 1, 2, 3. Tuhan cinta semua anak di dunia, hitam, putih, dan merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke, baik teman-teman, sekian materi yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini. Kira-kira ada teman-teman yang mau bertanya? Tanya tentang materi tadi, seperti mungkin masih ada yang mau dibingung. Kira-kira ada dong mau tanya?
Silakan. Bagaimana cara kita anak muda untuk menyikapi LGBT? Ya. Oke, terima kasih Adi. Bertanya. Jadi bagaimana sikap kita sebagai anak muda zaman sekarang ya? Karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa kita nih terkadang anak muda yang terbuka terhadap segala hal, mau yang baik, mau yang jahat juga tetap kita pasti terima semua tanpa kita perlu sadar. Itu salah satu sikap yang pertama kita sebagai anak muda. Dan oleh karena itu berkaitan dengan LGBT tadi mau menjelaskan bahwa kita sebagai anak muda itu jangan kita menjauhi mereka, dan pasti suatu saat nanti pasti akan ada juga di sini tentang komunitas sama mereka. Mau cepat atau lambat pasti akan ada. Dan bagaimana sikap nanti kita ke depannya untuk ketika mereka ada di sekitarnya kita harus saling menghargai. Seperti saya sudah jelaskan tadi, seperti kita di contoh kita di lewat tadi, walaupun ada orang Kristen, ada orang Hindu, orang Katolik, ada semua, kita justru tidak membenci. Justru dari karena perbedaannya itu akan menimbulkan yang namanya sebuah keharmonisan atau suatu kedamaian. Karena dari perbedaan-perbedaan tersebut. Sama halnya juga dengan LGBT. Jangan kita musuhin sama mereka, justru kita harus terima sama mereka. Bukan berarti kita kalau kita terima sama orang artinya kita mendukung mereka. Tidak, tetapi kita harus hanya menghargai saja keberadaan mereka. Gitu teman-teman. Jadi sikap kita ke depannya itu kita saling menghargai, bukan mendukung mereka, mendukung komunitas mereka, kita harus menghargai. Gitu. Oke, mungkin masih ada lagi? Ini apakah ini hubungan sama jenis dianggap dosa menurut gereja? Kan secara Tuhan kan ciptanya laki-laki dan perempuan kan? Ya. Terus orang itu yang berjenis sama jenis itu berdosa juga. Kan orang ciptanya sama jenis. Nah, itu juga. Nah, makanya saya bilang di Indonesia itu ya masih sensitif terhadap ini. Tetapi kalau di luar negeri sana itu mereka sudah di dalam gereja itu mereka sudah legal, laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Gitu. Tapi kita di Indonesia ini masih belum ada yang menerapkan, apalagi kita GKS ini belum menerapkan hal seperti itu. Jadi seperti yang di dalam Alkitab ya pasti ya, dalam kisah penciptaan pertama itu Tuhan tidak menciptakan Yanto dan Yanto ya, pasti menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dengan Yanto ya. Bukan Yanti dengan Yanti juga, Hawa dengan Yanti tidak. Makanya karena kita punya gereja juga berpegang pada Alkitab, jadi mereka belum menerima hal tersebut. Tetapi seperti yang saya jelaskan tadi di luar negeri itu mereka bukan menerapkan dari konsep itu, konsep kasih yang mereka terapkan. Artinya mereka menghargai bahwa komunitas ini ada. Jadi ada beberapa gereja yang menyetujui akan hal itu dan juga ada yang tidak. Gitu teman-teman. Oke, tidak ada lagi? Kalau tidak ada, saya tanya balik kalian. Kira-kira menurut teman-teman, bagaimana seharusnya kita Alkitab mengatakan sikap kita terhadap LGBT? Yang tadi saya jelaskan tadi, mungkin yang Adam dan Hawa dan juga konsep kasih tadi. Ya? Asik mengasihi berarti. Ya, mengasihi. Oke. Apa lagi? Mungkin masih ada nanti. Oke, pertanyaan selanjutnya. Coba teman-teman jelaskan sedikit tentang LGBT tadi. Yang teman-teman paham saja tentang LGBT tadi. Oh mau ngajak, masih terlambat. Jelaskan tentang LGBT.
Iya, maksudnya dari yang saya sampaikan tadi teman-teman jelaskan tadi. Maksudnya yang teman-teman pahami saja. Yang gambaran sedikit tadi yang saya jelas. Oh, kita LGBT kita tidak boleh musuh sama orang gitu. Mengasihi aja supaya bukan berarti kita dukung sama orang, tapi kita mengasihi karena orang juga itu ciptaannya Tuhan. Kayak tadi kasihilah sesama manusia. Gitu. Ya. Kasih tahu aja. Oh, tidak apa-apa. Salah benar aman aja. Masa ada nih? Bukan sedikit. Mau tanya? Oh, silakan. Bagaimana seharusnya gereja menunjukkan kasih kepada semua orang termasuk LGBT? Oke. Berbicara soal menerapkan kasih seperti yang saya sudah bilang juga tadi, bahwa gereja itu ada yang pro terhadap LGBT ini, ada juga yang tidak. Yang tidak ini sama dengan kita di Indonesia, terkhususnya GKS. Jadi gereja ini kita di Indonesia ini masih menerapkan konsep tadi yang tentang Adam dengan Hawa, pernikahan itu. Dan juga kita di Indonesia ini sudah ada hukum yang mengatur tentang hal itu, bahwa yang boleh menikah ini laki-laki dan perempuan saja. Kita di Indonesia. Tapi kalau di luar sana, kayak di Thailand, di Amerika, pokoknya di luar Indonesia ada yang dukung tentang hak kebebasannya mereka. Karena mereka menerapkan hak asasi manusia. Karena orang bilang semua manusia itu punya hak. Gitu. Jadi kita sebagai gereja tidak boleh melarang akan hal itu. Tetapi kita di Indonesia tadi sudah diatur dengan aturan dan juga tentang dari Alkitab. Jadi tergantung gereja yang mana dulu yang mau terhadap LGBT. Makanya kalau kita mau di pihak yang netral, makanya kita bilang tadi kita gereja melindungi mereka, bukan berarti kita mendukung mereka. Jadi kita melindungi mereka kita melindungi artinya kita melindungi haknya mereka, bahwa mereka ini LGBT ini boleh ada, tetapi kita tidak boleh dukung. Gitu. Oke. Kita sudah sampai di penghujung materi dan oleh karena itu terima kasih teman-teman yang sudah boleh datang dan hadir di tempat ini untuk mendengarkan materi sedikit yang kami sampaikan. Oleh karena itu mari kita menyanyi satu lagu dulu, yang teman-teman tahu. Lagu apa? Lagu apa aja? Lagu apa? Yesus sayang pada Ya. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ingin milikmu. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dan oleh karena itu saya minta salah satu teman untuk kita menutup materi. Ya. Berdoa belajar mengenai masing-masing dan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Bapa kami berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk segala hal ini. Tuhan menjaga melindungi kami dari awal kegiatan ketika sisi kami hingga berakhir dan kami. Bapa terima kasih kami akan berdoa. Gunakan masing-masing dari yang kau menjaga kami di perjalanan berarti. Ia akan boleh tiba di rumah kami masing-masing dan tidak selamat. Bapa hanya doakan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa hanya kepada Bapa. Terima kasih teman-teman sudah hadir dalam pertemuan kali ini dan saya ucapkan salam. Salam.